Itu hanya mimpi seorang pria bernama Omar. Ketika bangun, anak-anak asuh Omar memberitahu kalau salah satu anak bernama Tweety hilang. Omar bergegas mencari. Setelah berjam-jam keliling kota, akhirnya Tweety ketemu dan langsung diajak pulang. Karena jalan kaki, mereka baru sampai rumah subuh. Rumah Omar ini adalah panti asuhan kecil di negara Meksiko yang diberi nama Casa Hogar, panti asuhan khusus anak laki-laki. Siangnya, istri Omar yang bernama Becca menyuruh beli telur. Omar bingung, bukannya kemarin baru beli telur, kok udah habis aja? Sambil istighfar, Becca jawab anak-anak asuh mereka banyak makanya telur cepet habis. Omar pun ikut istighfar. Setelah beli telur, Omar menemui Tweety dan menasihati agar tak kabur lagi. Tweety ini anak asuh baru. Ibunya yang pecandu obat-obatan menelantarkannya di jalanan. Hampir setiap malam, Tweety kabur ke tempat terakhir kali dia bersama ibu, berharap ibu akan kembali. Omar lalu memberikan paku. Dulu waktu kecil, setiap kali sedih, dia selalu menulis keinginannya dan memakunya di pintu. Nanti kalau Tweety sedih lagi, coba aja lakukan itu. Demi menghibur Tweety, Omar mau ngajak jalan-jalan. Mendadak ada mobil polisi datang. Polisi memberitahu dia bawa anak jalanan yang mencuri jam tangan di dermaga. Dari tadi dia udah berusaha interogasi, tapi nggak pernah dijawab. Tolong bantu agar anak ini mau ngaku dan mengembalikan jam tangan sekalian minta maaf ke pemiliknya. Melihat gerak-geriknya, Omar sadar jam tangan disembunyikan di mulut. Dengan lembut, Omar bilang hari ini istrinya masak makanan enak banget. Mau nggak? Kalau mau, coba keluarin dulu jam tangannya. Tanpa perlawanan, tuh bocah langsung nurut. Omar lalu mengantar mengembalikan jam tangan ke pemiliknya. Sepanjang jalan mereka ngobrol panjang lebar. Anak itu cerita namanya Moko. Semenjak orang tuanya cerai dan pindah keluar kota, Moko hidup di jalanan. Saat Omar menawarkan tinggal di panti asuhan Casa Hogar, Moko nggak mau. Dia lebih suka hidup sendirian. Sesampainya di dermaga, mereka bertemu pemilik jam tangan yang bernama Kapten Wade. Wade adalah seorang pemancing profesional. Orangnya galak banget. Melihat Moko, Wade mengusir sambil marah-marah. Kalau cuma jam tangan aja nggak apa-apa. Tapi itu bocah juga ngencingin kopinya. Keminum lagi. Omar kaget. Di tengah obrolan, Omar baru sadar Moko sudah pergi dari sana. Sore hari ketika sampai rumah, Omar mendengar berita dari radio kalau nanti malam akan ada badai besar. Bahkan mungkin akan jadi badai terbesar di Meksiko dalam 10 tahun terakhir. Omar segera minta anak-anak menutup jendela. Malamnya, Omar dan Becca mengajak semua anak berkumpul. Meski hidup serba kekurangan, mereka berdua sangat menyayangi anak-anak asuh mereka. Paginya, waktu bangun tidur, kondisi rumah udah kebanjiran. Omar bergegas mengajak Tweety serta 3 anak lain bernama Wood, Wiki, dan Gecko pergi ke tempat temannya untuk pinjam mesin penyedot air. Pas mau berangkat, Tweety memberitahu ada telepon. Saat diangkat, ternyata telepon itu dari bank yang mau nagih hutang. Jika tak segera dibayar, maka panti akan disita. Omar makin pusing. Ketika sampai di tempat temannya yang bernama Wayne, Omar curhat tentang kondisi rumah dan hutang-hutangnya. Wayne adalah penyelenggara acara turnamen memancing ikan terbesar di dunia. Dia dan istrinya juga salah satu donatur panti asuhan. Mereka baik, selalu membantu Omar. Tapi sayang, untuk kali ini masalah hutang mereka belum bisa bantu. Sekarang Wayne sedang sibuk soalnya besok turnamen memancing akan dimulai. Di sana terlihat Kapten Wade juga datang mau mendaftar. Karena Wade orang Amerika, Wayne menjelaskan tahun ini ada peraturan baru. Warga negara asing harus bayar, cuma warga Meksiko aja yang gratis.
Wade kesal, dia udah tinggal di Meksiko 20 tahun lebih. Bahkan dia pernah memenangkan turnamen terbesar ini 2 kali berturut-turut. Wayne lalu ngajak bicara berdua di kantor. Setelah tenang, Wade akhirnya jujur, sebenarnya dia sedang tak punya uang. Wayne pun dapat ide, bila tetap mau ikut turnamen gratis, Wade harus membuat tim bersama warga Meksiko. Gimana kalau satu tim dengan panti asuhan Casa Hogar? Mendengar itu, Wade terdiam. Sepulang ke panti, Tweety minta tolong Omar memaku surat harapan yang barusan dia tulis. Tepat saat surat selesai dipaku, Wade datang. Tanpa basa-basi, Wade berkata besok Omar harus ikut turnamen bersamanya. Anak panti boleh ikut juga, tapi yang gede aja, jangan yang masih kecil. Jika menang, hadiah uangnya bagi 2. Sebelum sempat dijawab, Wade pergi. Mendadak Tweety lari sambil teriak doanya baru aja dikabulkan. Ternyata surat Tweety isinya tentang turnamen memancing. Omar kaget kenapa bisa pas. Keesokan paginya di dermaga, Omar mendaftarkan timnya pakai nama Casa Hogar. Selesai daftar, waktu melihat Moko, Omar mengajaknya ikut mancing. Pasti seru, nanti kita akan menangkap ikan marlin besar. Kalau mau datang aja ke perahu Wade. Beberapa menit kemudian, waktu tim Casa Hogar sedang siap-siap, Moko datang minta ikut sekalian mau sembunyi. Dia baru ketahuan mencuri dan sedang dikejar petugas. Wade yang masih kesal ngusir. Namun setelah terus-menerus dibujuk Omar, akhirnya dia mengizinkan. Tak hanya Wade, Omar serta para anak panti. Di sana juga ada satu warga lokal yang biasa membantu jadi asisten Wade. Tak lama kemudian, turnamen memancing terbesar yang diikuti ratusan tim dari seluruh penjuru dunia dimulai. Di tengah laut, Moko iseng memegang umpan keberuntungan Wade. Wade pun marah. Setelah umpan dilempar ke laut, Omar mengajak bicara. Dia tahu Wade menerima mereka hanya agar bisa ikut turnamen gratis. Dia tak masalah, tapi cobalah bersikap baik ke anak-anak. Beda dengan kita, mereka menganggap turnamen ini seperti jalan-jalan. Tolong mengertilah, anak seperti mereka tak pernah punya hiburan. Jika dimarahi terus, mereka pasti sedih. Mendengar ucapan Omar, Wade kasihan. Ia lalu memberitahu semua anak, nanti kalau umpan dimakan ikan, mereka boleh menarik pancingannya. Tapi cuma anak yang dia tunjuk aja, nggak boleh semuanya. Wade menunjuk Moko. Karena iri, Wood protes kenapa harus Moko. Wade menjelaskan memancing itu nggak bisa asal, banyak perhitungan. Di hari pertama ini sebagai percobaan, dia memilih anak yang badannya besar. Anak-anak pun mengerti. Berjam-jam berlalu, belum ada tanda-tanda umpan dimakan ikan. Omar bosan lalu mengajak Moko ngobrol tentang orang tuanya, tapi Moko nggak mau cerita. Agar bisa lebih terbuka, Omar coba terbuka duluan. Dia menceritakan masa lalunya. Dulu saat masih bayi, ibunya meninggal. Waktu umur 8 tahun, ayahnya juga meninggal. Ketika sedang memancing berdua bersama ayah, kapal mereka dihantam ombak besar. Dia selamat, tapi ayah tenggelam di laut. Semenjak itu, Omar trauma memancing dan selalu mimpi buruk tentang kematian ayahnya. Ia juga hidup sebatang kara di jalanan. Bila dibanding anak lain, kisah Omar memang biasa aja. Anak-anak panti jauh lebih parah. Mereka tak ditinggal mati, tapi ditinggal hidup-hidup, ditelantarkan. Itulah alasan kenapa mereka menganggap Omar seperti orang tua sendiri dan memanggilnya ayah. Kalau mau, Moko juga boleh memanggilnya ayah. Dengan senang hati, Moko nolak.
Siangnya, anak-anak minta Wade cerita tentang pengalamannya selama jadi pemancing profesional. Wade menunjukkan bekas luka-luka selama 25 tahun memancing. Semua anak kagum, mereka lalu ikut menunjukkan bekas luka mereka juga. Ada yang terluka karena sering dipukulin bibi, bahkan dipukulin ibu kandung sendiri. Mendengar kisah itu, hati Wade perih. Di tengah cerita, tiba-tiba joran pancingan gerak. Ternyata cuma rumput laut. Semua pun kecewa. Hari itu tim mereka nggak dapat ikan marlin. Ada tim lain yang berhasil menangkap marlin seberat 167 kg. Artinya jika mau menang, mereka harus menangkap marlin yang lebih besar dari itu. Turnamen diadakan selama 3 hari, masih ada sisa 2 hari lagi. Waktu mau pulang, saat diajak ikut ke panti, lagi-lagi Moko menolak. Di jalan, Wiki terlihat sedih. Wiki bilang dia sudah tahu semuanya. Ia harap tim mereka menang agar bisa melunasi hutang. Wiki takut bila panti disita, maka dia akan terlantar di jalanan lagi. Omar menenangkan, nggak perlu khawatir, menang atau kalah, dia janji akan tetap berusaha mempertahankan panti bagaimanapun caranya. Sesampainya di panti, ada teman Omar datang berkunjung. Temannya mendukung dan memberikan baju seragam untuk tim Kasahogar. Setelah anak-anak tidur, Omar dan temannya nongkrong di bar. Di sana, Omar menceritakan masalah hutang. Temannya minta maaf belum bisa bantu, tapi kalau butuh uang banyak, lebih baik kembali jadi Omar yang dulu. Dulu Omar dan temannya adalah gangster. Mereka hidup dari bisnis terlarang. Mendengar itu, Omar berkata dia sudah lama tobat. Sesulit apapun, dia tak mau makan uang haram lagi. Baginya, uang haram itu bisa mengubah sifat seseorang yang tadinya baik tanpa sadar bisa berubah jadi keras. Ia tak ingin anak-anak punya sosok ayah yang menyebalkan. Temannya pun mengerti. Besoknya, hari kedua turnamen dimulai. Di tengah laut, ketika Wade sedang menyiapkan umpan, Wiki menghampiri lalu bilang semalam dia udah belajar tentang ilmu mancing. Dia tahu nama simpul yang sedang Wade buat, nama umpan keberuntungan Wade, serta bagaimana cara menarik pancingan. Wade kagum dan mengumumkan hari ini gantian Wiki yang praktek menarik pancingan. Nanti kalau dapat ikan, Wade tetap bantu. Selesai memberi arahan, Gecko bertanya tentang keluarga Wade. Wade menjawab beberapa tahun lalu istri dan anaknya pulang kampung ke Amerika. Karena masih sibuk memancing di Meksiko, jadi dia belum sempat pulang menyusul mereka. Dulu dia memang pernah memenangkan turnamen ini, tapi udah lama. Demi membuat bangga keluarga, dia ingin memenangkan turnamen ini sekali lagi baru pulang. Anak-anak bingung, kenapa harus seperti itu? Bagi anak-anak panti yang tak punya keluarga, kehadiran ayah adalah hal paling dinanti. Sehebat apapun ayah, jika sosoknya tak ada di rumah, anak tetap merasa kesepian. Ayah terbaik bukanlah yang bisa jadi pemancing hebat, namun yang bisa jadi jangkar kokoh untuk keluarga di rumah. Mendengar kalimat itu, Wade terdiam merenung. Berjam-jam berlalu, saat sedang santai, mendadak pancingan gerak. Fishing! Ricky, get in the chair. Back. Okay, reel. That's it. You clicks at a time, that's it. Now I want you to reel. Reel! You got a visual on it? Yeah! Good. All right, got it. Oh! Ricky, stop! Back! Waktu semua sedang berjuang, di depan perahu, Gecko dan Moko malah berantem saling ngeledek.
ikan marlinnya lepas. Umpan keberuntungan juga hilang. Wade benar-benar frustasi. Dari awal dia nggak pernah suka anak-anak naik ke kapalnya. Ia muak dan memutuskan tak akan melanjutkan turnamen. Malamnya di rumah dengan mata berkaca-kaca, Becca cerita tadi siang orang bank datang memeriksa panti. Mungkin 2 minggu lagi panti ini disita. Di tengah obrolan, Tweety datang minta tolong memaku surat harapan barunya. Di surat harapan, Tweety menggambar Kapten Wade bersama tim Kasahogar berhasil menangkap ikan marlin besar. Omar bingung bagaimana cara memberitahu Tweety kalau Wade tak mau melanjutkan turnamen lagi. Malam itu juga Omar pergi ke kapal Wade. Ia berusaha membujuk agar besok mau melanjutkan turnamen. Namun Wade masih kecewa. Omar akhirnya jujur jika menang uang hadiahnya bisa menyelamatkan panti. Bila panti disita bank, maka anak-anak bisa terlantar di jalanan lagi. Sayangnya sekeras apapun Omar membujuk, Wade tetap tak mau. Mancing bersama bocil cuma buang-buang waktu. Apalagi umpan keberuntungannya juga sudah hilang. Berdasarkan pengalamannya, keberuntungan dapat ikan marlin hanya terjadi sekali, nggak mungkin terulang lagi. Omar pun menyerah. Sebelum pergi, dia memberikan gambar buatan Tweety tadi. Subuh-subuh Omar terbangun, Wade menelpon nyuruh keluar. Di luar, Wade menunjukkan ikan marlin sambil bilang barusan dia beli dari nelayan lokal kenalannya. Kita akan melanjutkan turnamen tapi dengan cara berbeda. Ikan ini akan dia sembunyikan di bawah kapal agar tak ketahuan panitia. Lalu nanti diam-diam kita pasang ikannya ke kail pancingan seolah-olah baru ditangkap. Jangan ketahuan anak panti. Pokoknya berpura-puralah agar anak-anak gembira. Berat ikannya memang di bawah 167 kilo dan gak bisa juara 1, tapi masih bisa jadi juara 2 atau 3. Hadiah uangnya tetap besar. Mendengar rencana curang itu, Omar tak setuju. Dengan tegas, Wade menyuruh berhentilah keras kepala. Yang terpenting sekarang selamatkan dulu panti asuhan. Omar pun terdiam dilema. Besoknya turnamen hari ketiga dimulai. Hari ini Omar mengajak Tweety ikut karena Tweety ngefans dan selalu membicarakan Kapten Wade. Ketika baru berangkat, tiba-tiba kapal mati. Wade panik takut panitia menghampiri lalu memeriksa dan ikan di bawah kapal ketahuan. Bener aja melihat kapal Wade mogok, panitia datang menawarkan bantuan. Beruntung sebelum panitia mendekat, mesin menyala. Panitia pun pergi. Setelah lokasi mereka jauh dari dermaga dan kondisi dirasa aman, asisten mengajak anak-anak makan di depan kapal. Sementara di belakang, Wade menyuruh Omar mengaitkan ikan marlin ke kail pancingan. Saat Wade sedang sibuk mengawasi keadaan, takut ada panitia lewat, jari Omar tertusuk paku harapan yang pernah dia berikan untuk Tweety. Di momen itu, Omar sadar sesulit apapun masalah keuangannya, curang tetap perbuatan salah. Mungkin dia tak seperti Tweety atau anak-anak lain yang masih percaya keajaiban. Bagi orang dewasa sepertinya, keajaiban Tuhan tak masuk logika. Semua harus serba masuk akal. Namun bukan berarti orang dewasa tak boleh berdoa. Dengan tegar, Omar mempasrahkan nasib panti asuhannya, lalu memutuskan membuang ikan marlin itu ke laut. Mendengar suara ikan jatuh, Wade sangat marah dan ingin sekali memaki Omar. Tapi karena Moko datang, dia terpaksa diam menahan kesal. Kini tim Kasahogar hanya bisa menunggu keajaiban. Berjam-jam berlalu, belum ada tanda-tanda mereka akan dapat ikan. Karena merasa tak ada harapan, Omar lalu berdiri mengucapkan terima kasih. Terima kasih pada Kapten Wade yang telah berusaha membantunya. Meski tim mereka kalah, tapi dia senang anak-anaknya bisa merasakan kegembiraan jalan-jalan ke laut. Omar juga minta maaf pada semua anak, terutama Tweety.
Dia menjelaskan kadang harapan tak bisa selalu terwujud. Kenyataannya, hasil sering mengkhianati usaha. Bagaimanapun kondisi panti asuhan kita ke depannya, ingatlah bahwa kita akan selalu menjadi keluarga. Melihat semua sedih demi menghibur, Wade menyuruh asistennya mengajak anak-anak mancing ikan kecil di depan kapal. Di belakang, saat Omar sedang merenung sendirian, tiba-tiba terdengar suara pancingan bergerak. Good. All right, breathe. Nice and easy, because you don't want to snap it. It's all you. Reel forward, pull back. Di tengah ketegangan, Wade minta asistennya menghubungi Wen untuk melaporkan tangkapan ikan marlin besar mereka. Mendengar laporan itu, Wen serta para wartawan heboh. Panitia bergegas menyusul menuju lokasi Wade dan kabar tentang tim Kasahogar langsung disiarkan live di TV. First ever Mexican team to win the initial hook, so they have got to be getting close. That's it. Reel. That's just a few clicks. You pull. Easy. Sudah hampir 1 jam berlalu, Omar masih terus berjuang menarik ulur pancingan, adu stamina melawan monster marlin. Seluruh trauma serta kenangan pahit masa kecil Omar pun muncul. Wade terus membimbing, berjuanglah demi anak-anak. Boat that fish, baby, boat it! Fish! I can see him! Omar berhasil. Tim Kasahogar berhasil menangkap monster marlin seberat 174 kilo. Semua orang begitu kagum. Berkat tangkapan itu, tim Kasahogar meraih juara 1 memenangkan turnamen memancing terbesar di dunia. Sebagai penyelenggara, Wen bangga karena ternyata Omar adalah orang Meksiko pertama yang berhasil memenangkan turnamen ini. Malamnya, ketika pesta perayaan di atas panggung, Wade dan Omar saling mengucapkan selamat. Wade juga berkata, akhirnya sekarang dia bisa pulang ke Amerika dengan tenang. Ia memutuskan pensiun memancing dan akan mulai jadi jangkar untuk keluarganya. Mendengar keputusan itu, Omar ikut bahagia. Tak lama kemudian, hadiah uang sebesar $258.000 atau 4 miliar rupiah diserahkan pada tim panti asuhan Kasahogar.